warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sriatun dari SMA Negeri 3 Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang perbandingan atau rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita mempelajari apa itu perbandingan atau rasio trigonometri, maka kita mengingat kembali pada apa yang pernah kalian pelajari di SMP sebelumnya, yaitu yang pertama macam-macam segitiga. Ada beberapa segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Maka nanti kita akan mempelajari hanya pada segitiga siku-siku. Yang kedua, macam-macam sudut. Kita telah belajar yaitu ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, dan sudut refleks. Yang kita gunakan adalah sudut lancip dan sudut siku-siku. Artinya sudut lancip kurang dari 90 derajat dan sudut siku-siku 90 derajat. Yang ketiga tentang teorema Pythagoras. Masih ingat rumusnya? Atau kalau kita gambar segitiga siku-sikunya seperti ini, kita beri nama, ini adalah A, B, C atau segitiga ABC. Maka kalau sudut siku-sikunya di B, berarti sudut lancipnya di A dan di C. Sekarang kita memberi nama panjang sisi, yaitu kalau sudut A ini sudut lancip, kita pakai huruf besar di luar. Kalau mungkin pakai huruf Yunani alfa, beta, berarti mungkin di sini kita beri nama sudut alfa. Sekarang kita memberi nama panjang sisinya, yaitu kalau sudut A di sini berarti depan sudut A ini atau panjang BC kita beri nama huruf A kecil, ini panjang sisi A. Kalau sudut siku-siku di sini berarti depannya panjang sisi AC, boleh kita beri nama B. Kemudian sudut C di atas berarti depannya panjang sisi AB, maka ini kita beri nama panjang sisi C. Nah, kalau Pythagorasnya berarti adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Sekarang kita ke perbandingan atau rasio. Perbandingan adalah bentuk pecahan dari pembilang per penyebut. Karena ini ada 3 sisi dan 3 sudut, unsur-unsur segitiga yang utama. Maka kalau perbandingan, kita buat aja perbandingan dulu dari 2 sisi. Yaitu misalkan apa, kita buat yaitu A per C atau sebaliknya C per A, kemudian A per B, bisa juga B per A, kemudian B per C, C per B. Nah, sekarang untuk memudahkan mengingatnya, karena kita pakai sudut lancip alfa, maka panjang sisi A bisa kita beri nama sisi depan sudut atau disingkat dengan D. Kemudian panjang sisi C ini kita singkat dengan sisi samping sudut alfa atau SA, dan ini B tetap sisi miring. Kemudian sekarang untuk masuk ke perbandingan tadi, kalau A per C berarti sisi depan dibagi sisi samping. Nah, ini berarti saya cari yang sisi depan dibagi sisi miring, A per B. Dari perbandingan A per B, bisa kita tulis bentuk lainnya adalah panjang sisi BC per panjang sisi AC, atau kalau kita mengingat dengan sisi depan sudut alfa
dibagi dengan sisi miring suatu segitiga. Nah, maka perbandingan sisi depan sudut dibagi sisi miring itu dikenal dengan nama sin alfa. Sehingga sekarang sin alfa menjadi A per B atau B per C, BC per AC, atau D per Mi. Maka untuk mengingatnya kalian boleh menulis ke samping demi. Nah, ini. Kemudian sekarang perbandingan kita cari sisi samping dengan miring, yaitu cos. Nah, yaitu perbandingan C per B atau AB per AC. Nah, ini kita tulis dengan sisi samping sudut alfa per sisi miring. Maka dalam trigonometri sisi samping sudut per sisi miring dikenal dengan cos alfa. Maka kita tulis cos alfa sama dengan C per B atau AB per AC atau di Sa per Mi. Maka bisa kita tulis untuk memudahkan mengingat ke samping Sa Mi. Sekarang perbandingan dua sisi yaitu A per C atau panjang sisi BC per AB kita kenal tadi dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring. Maka perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring kita kenal dengan nama tangen alfa. Nulisnya tan, bacanya tangen atau tangen. Maka di sini adalah panjang sisi A per C sama dengan BC per AB. Atau kita kenal dengan D per Sa. Maka kita bisa nulis ke samping untuk memudahkan mengingat desa. Ini tiga utama perbandingan trigonometri, sin, cos, dan tangen. Kemudian kebalikan dari sin adalah kosekan. Kosekan alfa berarti 1 per sin alfa. Ini menjadi B per A atau Mi per D. Kemudian kebalikan dari cos adalah sekan. Sekan alfa berarti 1 per cos alfa menjadi B per C atau Mi per Sa. Yang keenam adalah kotangen alfa. Tulis saja kot 1 per tangen alfa. Sehingga ini menjadi C per A atau Sa per D untuk mengingatnya. Dan contoh diberikan segitiga siku-siku yaitu ABC, A, B, C, siku-sikunya di B. Kemudian panjang sisi AB misalkan 8, ini panjang sisinya 6. Maka kita mencari dulu panjang sisi AC. Berapa panjang sisi AC? Atau ini adalah sisi miring. Kalau ini kita cari dari sudut alfa. Nah, ini adalah sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Kita gunakan Pythagoras. Kita bisa menggunakan Mi kuadrat sama dengan D kuadrat
plus sa kuadrat. Berarti D-nya 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Ini menjadi 36 plus 64. Ini menjadi 100. Ini masih mi kuadrat, berarti harus mi sama dengan plus minus akar 100. Nah, ini masih ingat tentang kuadrat, kenapa harus plus minus? Karena ada dua bilangan, bisa positif bisa negatif, berarti plus minus 10. Maka karena ini panjang sisinya positif, kita pilih yang positif lebih dulu. Kemudian kita masuk ke perbandingan tadi, yaitu sin alfa, berarti D per mi menjadi 6/10. Cos alfa menjadi sa per mi sama dengan 8/10. Dan tangen alfa berarti D sa, yaitu 6/8. Kemudian kebalikan dari sin adalah kosekan, berarti 10/6. Kemudian sekan berarti 10/8. Kotangen alfa berarti 8/6. Sampai di sini ada pertanyaan? Demikian cara mencari perbandingan trigonometri. Maka di sini yang dimaksud dengan rasio adalah bentuk dari pembilang dan penyebut. Karena perbandingan atau perbandingan, maka dikenal dengan nama rasio trigonometri. Yaitu intinya ada 6 perbandingan trigonometri yang harus kamu ingat. 3 yang paling mudah mengingatnya adalah sin dengan demi, cos dengan sami, tangen dengan desa. Sampai di sini ada pertanyaan, dan semoga kita bisa menyelesaikan soal-soal yang lebih rumit nanti, yaitu menjadi materi berikutnya, yaitu menentukan 5 perbandingan yang lain jika 1 perbandingan telah diketahui. Dan sampai di sini dulu pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.